Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin dalam beberapa hari kemarin ya, kita mendapatkan berita bahwa ya sudah dideklarasikannya Bang Anies Baswedan ya sebagai presiden, calon presiden 2024 ya. Ada yang bertanya ke saya ya, bagaimana sikap UIM terkait dengan pencalonan ya Anies Baswedan Gubernur DKI ya menjadi calon presiden 2024. Ya, setidaknya ya kita melihat ya bagaimana pencalonan ini daripada apa yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita semuanya bahwa wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha, hendaklah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiur rasul, taat terhadap Rasulullah SAW, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Taat terhadap Allah Subhanahu wa taala tentu tobaan ya, kita harus taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Taat terhadap Rasulullah SAW, kita harus dengan mentaatinya menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan taat terhadap ulil amri, dan terhadap terkait dengan pemimpin. Nah, disinilah kemudian ya syariat untuk kita semuanya berdasarkan dalil ini. Maka secara hukum seorang mukmin, seorang muslim berada dalam satu kumpulan kaum muslimin, berada dalam satu kumpulan kaum mukminin, maka hendaklah dia mengangkat ya pemimpin di antara kalian ya, walil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Maksudnya pemimpin-pemimpin di antara kaum muslimin, pemimpin-pemimpin di antara kaum mukminin ya. Jadi ini syariat. Yang pertama harus paham betul ya, bahwa kita disyariatkan untuk mengangkat pemimpin yang baik, mengangkat pemimpin yang soleh, mengangkat pemimpin yang takut terhadap Allah ya, takut terhadap Rasulullah SAW, dan mau mendengarkan nasihat perkataan dari para ulama. Nah, ini dalil atau kemudian menjadi landasan buat kita semuanya. Sehingga bagaimana kriterianya pemimpin yang harus kita angkat ini? Kriterianya yang pertama soleh secara pribadinya. Ya, dia beribadah, ya, melaksanakan perintah Allah. Kemudian dia tidak pernah melanggar atau berbuat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadinya harus soleh pemimpin tersebut. Yang kedua, ya syaratnya itu adalah dia mau menjalankan syariat Allah dan mau nggak tunduk terhadap syariat Rasulullah SAW. Mau nggak pemimpin tersebut taat terhadap Al-Quran dan taat terhadap hadis. Ya, kalau mereka mau, maka contrenglah itu sebuah nilai hal yang baik. Dan yang ketiga, ya, biasanya pemimpin ketika sudah taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasul, biasanya mereka akan berusaha taat, menghormati, dan kemudian mengikuti apa pendapat dari para ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Jadi syarat pemimpin itu saja, pribadinya soleh, ya, soal dia berprestasi atau tidak, ya. Seperti misalkan Anies kan berprestasi, nih dianggap berprestasi, banyak prestasinya, itu boleh-boleh saja. Yang penting pribadi Pak Anies itu soleh atau tidak, gitu ya. Yang kedua, Pak Anies ini mau nggak menjalankan Al-Quran dan Rasulullah SAW untuk memimpin, misalkan kalau beliau nanti jadi presiden, memimpin Indonesia ini menjalankan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, Pak Anies ini mau nggak menjalankan titah dan perintah dari para ulama, ya. Jadi apa yang dilakukan misalkan Partai Nasdem ini langkah yang menurut saya kita cukup apresiasi, memunculkan pemimpin ya, memunculkan pemimpin yang dari track recordnya baik, itu kita apresiasi gitu ya.
Kita apresiasi langkah yang dilakukan Nasdem dengan memunculkan sosok yang baik di luar sosok-sosok yang sedang digaung-gaungkan terdahulu ya. Ada sosok yang misalkan sebelumnya misalkan Prabowo ya, terus kemudian Puan Maharani atau siapapun ya yang kemudian diusung untuk menjadi presiden 2024 ya. Jadi yang patokan kita bukan kepada figur hari ini. Taruhlah Pak Anies ini dianggap sebagai figur yang baik gitu ya, dan kemudian diusung yang baik, kita akan support figur-figur yang baik itu untuk naik muncul. Dan kita harapkan umat Islam juga kemudian ya merekomendasikan pemimpin-pemimpin baik lainnya. Ya, sehingga kaum muslimin akan banyak bermunculan figur-figur yang baik gitu ya, figur-figur yang soleh. Tinggal nanti dipilih di antara figur-figur yang baik, figur-figur yang soleh ini siapa yang paling kemudian mendekati kriteria yang tadi saya sebutkan. Soleh, mau taat terhadap Allah dan Rasul, dan mau taat dan mau tunduk terhadap titah para ulama. Ya, itu yang ini. Jadi munculnya Anies Baswedan sebagai calon presiden hari ini dimunculkan misalkan oleh Partai Nasdem sah-sah saja. Karena memang di Indonesia ini presiden itu harus muncul dari partai. Ya, secara aturannya seperti itu. Silakan saja. Namun sebagai umat Islam yang hari ini kita ya kemudian mempunyai saham terbesar terhadap negeri ini, meskipun kita tidak menafikan ada saham-saham yang lain dari pemeluk agama yang lain, tentu kita mempunyai kepentingan agar kemudian ya nilai-nilai Islami diakomodir dan dimasukkan dalam nilai-nilai kebangsaan. Jadi pemimpin hari ini tidak hanya butuh yang memiliki sifat nasionalisme, tidak hanya butuh pemimpin yang bisa merangkul semua kelompok, suku, golongan, agama. Kita butuh pemimpin yang seperti itu, mengayomi semua suku, semua kelompok, semua golongan, semua agama. Kita butuh pemimpin tersebut. Tapi tidak hanya itu, ya. Butuh juga pemimpin yang kemudian mampu menjaga nilai-nilai Islami. Kita sebagai umat Islam di negara Islam atau di negara Indonesia ini, kita merasa hari ini paling terzalimi, ya. Kita tidak boleh mengusung, ya, terkait dengan undang-undang miras, padahal miras itu musuh semua bersama. Kita tidak boleh mengusung undang-undang pelacuran, padahal pelacuran itu musuh semua agama. Ya, kita tidak boleh mengusung misalkan undang-undang syariat, padahal untuk orang yang mayoritas kaum muslimin dibutuhkan undang-undang syariat untuk mengatur kaum muslimin. Ya, jadi kriteria pemimpin hari ini ya di luar sosok Pak Anies yang muncul, umat Islam punya kepentingan dan kita ingin tidak hanya sosok Pak Anies yang muncul di antara umat Islam, ya. Umat Islam punya misalkan Habib Salim Segaf Az-Zufri, ya. Beliau Dewan Syuro PKS, itu juga sosok yang baik, ya, soleh dan yang lainnya. Atau bahkan mungkin bisa misalkan hari ini ya Habib Rizik Syihab, itu juga bisa dicalonkan. Kita butuh ya banyak calon dari umat Islam ini sehingga umat Islam ini punya pilihan. Jangan sampai kemudian umat Islam itu memilih karena hanya satu-satunya dan nggak ada pilihan lain. Nah, gitu ya. Hanya satu-satunya dan nggak ada pilihan lain yang kemudian kita sesali secara bersama. Maka hendak umat Islam hari ini kita ngusung semuanya. Calon-calon yang baik, ayo kita naikkan, ayo kita ramaikan. Calon-calon yang soleh, ayo kita naikkan, ayo kita ramaikan. Ya, siapa saja yang soleh, yang baik, ya, yang siap memimpin bangsa ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ayo kita naikkan. Dan mudah-mudahan ketika banyak calon dari tokoh-tokoh umat Islam ini, kemudian umat Islam banyak pilihan dan kita melihat pilihan yang terbaik, paling soleh untuk memimpin negara ini. Negara ini adalah negara besar. Ya, yang salah kalau memimpinnya sepanjang sekarang sampai belakangan, maka kemudian negara ini hancur. Ya, dari pemimpin sekarang sampai belakangan, ya, tata kelola pemerintahannya buruk, presidennya nggak pernah baik, maka hancur. Ya, maka saatnya saat ini kita mulai merancang, mengkreat pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang takut terhadap Allah, terhadap Rasul, dan kemudian mau menjalankan titah daripada ulama. Insya Allah jika kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu, Indonesia ini akan
negara yang diberkahi, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara Indonesia akan menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendapatkan kesejahteraan untuk rakyat-rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.